Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RIS Official, channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar wawasan tentang sawit. Oke teman-teman ya, di video kali ini Heri akan membahas dampak buruk penggunaan micin ya pada tanaman, itu pun maupun tanaman sawit maupun tanaman seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Jadi alangkah baiknya sebelum lanjut ke penjelasannya Heri, untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, jadi kita sambil jalan aja ya. Heri jelaskan, ini Heri lagi ngecek ya aktivitas kerja Heri sehari-hari ya. Kita setelah selesai dikerjakan, Heri cek ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah subscribe maupun yang sedang menonton ini video Heri ini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini kondisi umur sawit tahun tanam 2005 ya teman-teman ya, sudah setinggi-tinggi gini. Jadi 2005 ini udah 2003, itu udah berapa tahun. Jadi nanti sebelum ke penjelasannya atau setelah Heri jelaskan, jika ada masukan ataupun pendapat ataupun yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar ya di kolom komentar. Terus juga jika dari penjelasan Heri kurang dipahami atau kurang dimengerti, seperti biasa Heri akan tuliskan di kolom deskripsi di bawah, teman-teman bisa baca di situ ya. Jadi untuk dampak buruk penggunaan micin, jadi teman-teman petani wajib mengetahui ini ya. Jadi sambil jalannya pun macam gini, depan Heri udah jurang. Nah itu udah jurang ya, belah jurang ya itu. Jadi HP taruh sini dulu aja. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi seperti biasa, nanti kalau emang nggak jelas tadi penjelasan Heri, teman-teman bisa baca di kolom deskripsi di bawah ya, Heri cantumkan di situ 6 bahaya Ajinomoto yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama, tanaman akan layu. Kenapa? Karena layu keracunan natrium, atau jika kita pakai berlebihan dosis atau kelebihan dosis, maka tanaman sawit kita ataupun tanaman yang lainnya akan layu. Jadi di kandungan itu terdapat natrium ya teman-teman ya, jika kelebihan, dan sedangkan yang dibutuhkan tanaman kita itu cuma sedikit. Ini Heri akan bahas untuk 6 bahayanya, nanti untuk keuntungannya di video berikutnya Heri akan bahas juga ya. Terus lanjut kita ke nomor 2, tanaman dapat menyebabkan daunnya terbakar. Maksud terbakar itu macam kayak kering ya teman ya, kering nggak kering, hijau nggak hijau, jadi udah macam mau kering ya. Jika kita kasih terus menerus maka akan berdampak bahaya, bisa mengakibatkan kematian ya teman ya. Terus untuk yang nomor 3, tanaman terlihat dehidrasi, jadi kekurangan air, contohnya daun kering ataupun menguning ya. Jadi yang nomor 3 itu teman-teman wajib perhatikan. Terus yang nomor 4, tanaman keracunan karena natrium diserap tanaman terlalu banyak ya, itu tadi ya teman ya. Jadi jika berlebihan dosisnya, unsur hara ataupun kandungan hara dari micin itu malah akan
meracunin tanaman sawit kita maupun tanaman lain. Terus yang nomor 5, bisa menggugurkan bunga. Contoh halnya dari kita kan tanam sawit itu kita tabur kebanyakan dosis, bunga yang muncul dari tanaman sawit kita itu justru akan gugur dan nggak bakal jadi buah. Terus nomor 6, bisa membunuh tanaman, seperti halnya yang kayak nomor 1 tadi. Jika berlebihan dosis terus menerus, dan jika kita kasih terus menerus, maka tanaman sawit kita akan mati karena keracunan tadi ya. Terus untuk cara aplikasinya, bisa dengan sistem kocor maupun disemprotkan ya teman-teman ya. Waktu yang tepat pengaplikasian micin ini adalah sore hari. Jadi penggunaannya itu cukup 2 minggu sekali. Maka kenapa hari kemarin bikin kontennya sebelumnya di atas ini ataupun di pojok atas ini, teman-teman nanti bisa tengoklah videonya di situ. Karena nggak efisien ya menurut dari, karena dengan penggunaan micin itu sebenarnya kurang alternatif menurut saya. Karena kita double biaya, double tenaga juga. Contoh halnya, kalau kita untuk satu sawit butuh 2-3 gram dan butuh pengaplikasian 2 minggu sekali, maka waktu kita akan terbuang di situ. Sedangkan kalau kita cuma pupuk dengan pupuk yang misalnya contoh NPK 16-16-16 ataupun NPK mahkota yang kandungannya sudah lengkap, contoh halnya 16-8-274, itu kita cukup aplikasi 1 kali, tapi bisa diserap haranya ataupun bisa dimanfaatkan oleh tanaman sawit kita selama antara 3 bulan ke 4 bulan. Jadi dari situ aja kita sudah bisa dibilang hemat energi, begitu juga dengan hemat biaya. Jadi yang saya maksud di video sebelumnya yaitu ya teman-teman ya, kurang efisien dalam segi budget, karena udah kita pakai micin tambah lagi dengan pupuk pendukung lainnya. Saya yakin kalau cuma micin aja ya otomatis tanaman sawit kita itu nggak bagus, karena dengan jumlah kecil itu apakah cukup untuk menunjang hara yang dibutuhkan tanaman sawit kita. Ya dari situ mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kurasa itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru gabung seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jika nanti ada komentar ataupun pendapat, silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.